Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-241, dengan judul Keturunan Dewa Laut. Langsung ke dalam alurnya. Keturunan Dewa Laut menjaga raut mukanya tidak berubah. Rambut mengepak tertiup angin, dia mengangkat tombak dengan satu tangan dan menyerang ke depan. Gelombang emas yang kuat melonjak dan meledak dengan suara hong. Si Hao bergerak ke samping sekaligus, menghindari serangan itu. Cahaya mengikuti di belakang tombak seperti ekor komet saat cahaya keemasan menyapu udara. Cila, sungai itu terputus di tengah. Putong, batu besar seberat 80 hingga 90 ribu jin itu terbelah menjadi dua sebelum jatuh ke sungai, mencipratkan air kemana-mana. Adegan itu terlalu menakutkan. Sebagai ladang Daokun Peng kuno, wilayah pulau ini bukanlah tempat umum. Meskipun orang-orang perkasa bertempur, jarang ada batu gunung ini yang pecah. Kekuatan satu sapuan itu bisa melahap gunung dan sungai, mampu menaklukkan semua wilayah. Penonton terkejut. Bocah tangguh itu telah mencapai puncak kesempurnaan di level transformasi roh. Dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi sehingga memanggilnya sebagai Dewa Laut remaja tereinkarnasi tidak akan berlebihan. Murid Si Hao menyempit, karena situasinya tidak terlihat baik untuknya. Dia secara alami akan melawan langsung jika mereka berada di tingkat budidaya yang sama, tetapi saat ini, dia baru saja mencapai tingkat transformasi roh. Setelah terpojok seperti ini, dia tidak punya pilihan selain melawan. Keturunan Dewa Laut memandang merendahkan semua makhluk lain, dan bahkan para pelayannya bertindak serupa, membuatnya terlalu sulit bagi siapapun untuk menanggungnya. Kamu membunuh pelayanku, jadi kamu akan membayar dengan nyawamu. Keturunan itu berkata dengan tenang. Rambut birunya tergerai longgar dan bersinar cerah. Matanya yang merenung berkedip saat dia mengangkat tombaknya lagi. Weng! Gelombang pasang cahaya merah tua melonjak tajam ke langit. Si Hao mengambil inisiatif kali ini, karena dia tidak punya pilihan. Sebagai seseorang di level transformasi roh awal, dia tidak punya pilihan selain menggunakan semua kekuatannya untuk melakukan pertarungan. 10 lorong surgawi muncul secara bersamaan, terhubung ke cincin penyelaman sementara itu mengelilinginya. Dia tampak seperti berdiri di bawah terik matahari saat cahaya gemerlap bersinar di sekelilingnya. Pada saat itu, kekuatan aneh muncul entah dari mana. Energi yang menguntungkan bangkit dan membatasi seluruh tempat. Dengan cincin ilahi abadi, Si Hao melambaikan pedangnya dan melangkah maju seperti dewa surgawi. Langit dan bumi berguncang dengan setiap langkah yang diambilnya, dan dunia tampak beresonansi dengannya. Kerumunan di dekatnya tercengang ketika mereka menyadari bahwa mereka telah sepenuhnya dilumpuhkan oleh cincin ilahi. Mereka benar-benar masih seperti patung tanah liat atau kayu. Pedang patah itu tampak tak terhentikan saat cahaya hitam meletus darinya. Si Hao mengayunkan lengan kanannya, menyerang ke arah kepala keturunannya. Banyak yang terkejut dan terguncang dengan ini. Bocah dari klan laut itu sepertinya tidak bisa bergerak. Dia tidak mencoba membela diri, tetapi hanya berdiri di sana. Menguasai. Kelompok pejuang klan samudera ketakutan saat mereka meneriakinya. 10 bagian surgawi telah bergabung menjadi cincin ilahi yang indah. Pemandangan yang luar biasa mengejutkan mereka semua. Sementara mereka masih ketakutan dan segalanya tampaknya telah diputuskan, segalanya berubah. Cahaya keemasan membelah langit. Pemuda di tengah medan perang mengangkat lengan yang memegang tombak ke arah langit. Tubuhnya meletus dengan sinar cahaya ilahi pegunungan, dan rambut birunya menari-nari dengan liar di udara saat matanya bersinar dengan kilat dingin. Sial! Dia menangkis pedang yang patah dengan tombaknya. Dampaknya mengakibatkan ledakan lampu gemerlap, menyebabkan orang-orang berteriak dan berteriak.
Banyak dari mereka yang batuk darah karena terjebak dalam serangan itu sebelum terbang keluar. Dampaknya mencengangkan, dan kekuatannya melampaui imajinasi orang. Keturunan Dewa Laut tetap cuek. Dia sama sekali tidak terhambat dan terus bertindak merendahkan. Aura tak terkalahkannya berkembang lebih besar saat dia mengarahkan tombak ke arah si Hao. Bocah iblis menggigil dalam hati. Orang ini terlalu menakutkan, dan sangat kuat hingga tingkat yang konyol. Dia sebenarnya tidak bisa menahan lawannya di tempat. Namun, ini tidak membuatnya putus asa, karena dia baru saja memasuki transformasi roh. Pemuda klan Samudra memiliki tatapan serius di matanya saat dia berjalan dengan mantap menuju si Hao. Bumi berguncang di langkahnya, seolah-olah makhluk yang sangat besar sedang berbaris. Baju besi emas memancarkan cahaya indah, seperti dewa yang turun ke dunia ini. Cahaya keemasan naik tiba-tiba saat bocah itu berlari ke arah si Hao tanpa sepatah kata pun. Tombak menukik di udara, menyebabkan cahaya keemasan melonjak dan berpacu seperti ribuan kuda dan tentara. Seluruh area menjadi kacau balau. Semua gemetar di tempat itu karena mereka terpaksa melarikan diri ke kejauhan. Si Hao menghindari konfrontasi langsung dan berteriak panjang. Cincin ilahi bersinar cemerlang seperti matahari saat mengelilingi pedang yang patah. Saat kedua senjata bertabrakan dengan keras, suara metalik yang memekakkan telinga yang mengguncang jiwa mereka dihasilkan. Saat ini, simbol menutupi langit dan membanjiri seluruh tempat. Pertarungan antara keduanya terlalu mengerikan. Cahaya merah padam saat keduanya menjauh satu sama lain. Dada si Hao terangkat saat dia terengah-engah. Seandainya dia bertarung tanpa pedang yang patah, dia mungkin akan kehilangan nyawanya dengan level awal transformasi roh. Tombak emas di tangan lawannya juga tidak biasa. Itu pasti harta karun tertinggi yang diturunkan sejak zaman kuno. Itu sangat luar biasa, dan kuat ke titik di mana itu agak menakutkan. Saya tak tertandingi. Siapa yang berani bertarung denganku? Pemuda klan Samudra berbicara saat suara logam yang memekakkan telinga terdengar di udara seperti guntur. Dia sangat sombong, dan bahkan setelah melihat betapa misterius dan luar biasa si Hao, dia masih bertindak seperti ini. Dengan tombak di tangan, baju besi emasnya bersinar cemerlang saat dia berjalan maju seperti dewa laut. Gelombang emas melonjak di sekelilingnya, memberinya tampilan yang megah dan tak terkalahkan. Kalau begitu datang dan kalahkan aku. Bocah iblis itu menjawab, cahaya ilahi meletus dari matanya. Meskipun situasinya sangat tidak menguntungkan baginya dan mungkin kehilangan nyawanya, dia tetap tidak takut. Keyakinannya pada dirinya sendiri tidak hilang sedikit pun. Setelah melangkah ke level ini, dia percaya bahwa dia tidak bisa dikalahkan. Dia belum dikalahkan, jadi dia merindukan lawan yang kuat. Sial. Tabrakan itu mengirimkan percikan api. Tombak emas menekan lagi, mengguncang seluruh tempat. Persetan dengan tak tertandingi, kalian semua akan tunduk padaku pada akhirnya. Gelombang pasang yang membakar menyerbu ke arah mereka seperti lava yang mengalir dari gunung berapi yang meletus. Cahaya merah menyala menutupi langit, berguling dengan cepat. Sesosok muncul dari dalam cahaya merah, dan sambil memegang tombak berwarna merah darah, individu itu membubung tinggi di langit. Tombak itu tiba dengan kekuatan yang menakutkan, langsung menyerang keturunan Dewa Laut. Suaranya memekakkan telinga saat cahaya warna-warni membanjiri tempat ini. Pendatang baru itu adalah seorang pemuda yang dikelilingi oleh awan merah. Dia mengenakan baju besi merah tua, dan rambut merahnya berkibar tertiup angin. Di tangannya ada tombak yang menyerupai berlian merah darah yang dipoles. Pria muda itu memiliki penampilan yang agung baginya seperti dewa perang. Dia turun dari atas dengan kekuatan yang tak tertandingi saat dia menyerang keturunan Dewa Laut. Sial! Tombak suci berwarna merah darah bertabrakan dengan tombak emas,
menciptakan suara yang memekakkan telinga. Simbol menyebar ke segala arah seperti gelombang pasang, menciptakan tabrakan yang sangat menakjubkan. Cahaya yang menyala melonjak tinggi ke langit, melepaskan panas yang menyengat. Flaming fish yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kejauhan. Kerumunan menjadi ngeri saat menyadari identitas pemuda itu. Dia adalah ikan flaming telah berubah menjadi bentuk manusia, yang membuktikan betapa sangat kuatnya itu. Kemampuan transformasi dikatakan sangat sulit untuk makhluk ini, jadi mereka yang berhasil melakukannya pasti sangat berbakat. Pemuda itu menginjak cahaya merah tak berujung, membuatnya tampak sangat perkasa. Auranya melonjak dengan keganasan yang meningkat saat dia menyerang keturunan Dewa Laut. Dulu, leluhurku hanya selangkah lagi untuk mengalahkan Dewa Laut, namun pada akhirnya ditekan olehnya. Kali ini, saya akan menyelesaikan warisannya dan menguasai Laut Biru, kata pemuda yang dikelilingi oleh cahaya warna-warni merah. Selamat, Dewa Laut bisa menyegel bangsamu saat itu, dan hari ini, aku juga akan menekanmu. Pemuda klan Samudra menanggapi dengan dingin. Sial, perkelahian dimulai di antara keduanya. Tombak emas bertabrakan dengan keras dengan tombak merah darah, menumpahkan puluhan ribu sinar matahari dan warna-warna keberuntungan. Tempat itu diterangi oleh lampu neon saat simbol saling silang seperti gelombang pasang. Kedua pemuda itu terlalu kuat. Salah satunya adalah keturunan Dewa Laut yang kekuatannya tidak perlu diperkenalkan. Yang lainnya berasal dari klan kuno yang tangguh yang telah menantang Dewa Laut besar dengan kemampuan mengguncang bumi. Mereka sangat kuat, seru bocah jahat. Permusuhan kedua makhluk itu ditujukan secara eksklusif satu sama lain, langsung menciptakan pertarungan berdarah. Ini membuat Si Hao menjadi orang buangan, tidak termasuk dia dari medan perang. Si Hao belum pernah bertemu orang-orang yang sangat berbakat seperti keturunan Dewa Laut dan pemuda lapis baja merah darah dalam hidupnya. Kehebatan mereka tak tertandingi, dan mereka pasti makhluk yang kuat dan tak tertandingi dalam level transformasi roh. Keduanya jauh lebih kuat dari orang-orang yang dia temui sebelumnya. Yang lain dari tingkat kultivasi yang sama tidak cocok dengan mereka. Banyak flaming fish berkumpul di sini. Tubuh merah dan mengkilap mereka memanaskan tempat itu secara instan, menyebabkan suhu segera menjadi sangat tinggi. Keturunan Dewa Laut yang perkasa juga bergegas ke arah ini dengan jumlah yang banyak. Mereka berdiri di sana menghadap ikan merah-merah tua, menciptakan suasana yang sangat tegang. Sial, tombak emas dan tombak merah darah bertabrakan. Tanpa henti, kedua pemuda itu mendemonstrasikan kekuatan di puncak level transformasi roh. Kekuatan tak tertandingi yang diciptakan berada di luar imajinasi siapapun yang hadir. Si Hao berbalik dan pergi, karena pertempuran di sini tidak lagi menjadi urusannya. Dia berlari cepat menuju sarang Kunpeng. Flaming Fish dan keturunan Dewa Laut memblokir pintu gerbang yang berkembang. Siapapun yang ingin mendapatkan kayu tua yang membusuk dan daun hijau yang tembus cahaya akan ditinggalkan dalam situasi tanpa harapan dan sulit. Selain itu, gerbang itu sendiri adalah benda terlarang, karena tidak ada yang bisa menyentuhnya dengan aman. Tabrakan itu mengirimkan percikan api. Tombak emas menekan lagi, mengguncang seluruh tempat. Persetan dengan tak tertandingi, kalian semua akan tunduk padaku pada akhirnya. Gelombang pasang yang membakar menyerbu ke arah mereka seperti lava yang mengalir dari gunung berapi yang meletus. Cahaya merah menyala menutupi langit, berguling dengan cepat. Sesosok muncul dari dalam cahaya merah, dan sambil memegang tombak berwarna merah darah, individu itu membubung tinggi di langit. Tombak itu tiba dengan kekuatan yang menakutkan, langsung menyerang keturunan Dewa Laut. Suaranya memekakkan telinga saat cahaya warna-warni membanjiri tempat ini. Pendatang baru itu adalah seorang pemuda yang dikelilingi oleh awan merah. Dia mengenakan baju besi merah tua,
dan rambut merahnya berkibar tertiup angin. Di tangannya ada tombak yang menyerupai berlian merah darah yang dipoles. Pria muda itu memiliki penampilan yang agung baginya seperti dewa perang. Dia turun dari atas dengan kekuatan yang tak tertandingi saat dia menyerang keturunan dewa laut. Sial! Tombak suci berwarna merah darah bertabrakan dengan tombak emas, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Simbol menyebar ke segala arah seperti gelombang pasang, menciptakan tabrakan yang sangat menakjubkan. Cahaya yang menyala melonjak tinggi ke langit, melepaskan panas yang menyengat. Flaming fish yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kejauhan. Kerumunan menjadi ngeri saat menyadari identitas pemuda itu. Dia adalah ikan flaming telah berubah menjadi bentuk manusia, yang membuktikan betapa sangat kuatnya itu. Kemampuan transformasi dikatakan sangat sulit untuk makhluk ini, jadi mereka yang berhasil melakukannya pasti sangat berbakat. Pemuda itu menginjak cahaya merah tak berujung, membuatnya tampak sangat perkasa. Auranya melonjak dengan keganasan yang meningkat saat dia menyerang keturunan dewa laut. Dulu, leluhurku hanya selangkah lagi untuk mengalahkan dewa laut, namun pada akhirnya ditekan olehnya. Kali ini, saya akan menyelesaikan warisannya dan menguasai Laut Biru, kata pemuda yang dikelilingi oleh cahaya warna-warni merah. Selamat, dewa laut bisa menyegel bangsamu saat itu, dan hari ini, aku juga akan menekanmu. Pemuda klan Samudra menanggapi dengan dingin. Sial! Perkelahian dimulai di antara keduanya. Tombak emas bertabrakan dengan keras dengan tombak merah darah, menumpahkan puluhan ribu sinar matahari dan warna-warna keberuntungan. Tempat itu diterangi oleh lampu neon saat simbol saling silang seperti gelombang pasang. Kedua pemuda itu terlalu kuat. Salah satunya adalah keturunan dewa laut yang kekuatannya tidak perlu diperkenalkan. Yang lainnya berasal dari klan kuno yang tangguh yang telah menantang dewa laut besar dengan kemampuan mengguncang bumi. Mereka sangat kuat, seru bocah jahat. Permusuhan kedua makhluk itu ditujukan secara eksklusif satu sama lain, langsung menciptakan pertarungan berdarah. Ini membuat Si Hao menjadi orang buangan, tidak termasuk dia dari medan perang. Si Hao belum pernah bertemu orang-orang yang sangat berbakat seperti keturunan dewa laut dan pemuda lapis baja merah darah dalam hidupnya. Kehebatan mereka tak tertandingi, dan mereka pasti makhluk yang kuat dan tak tertandingi dalam level transformasi roh. Keduanya jauh lebih kuat dari orang-orang yang dia temui sebelumnya. Yang lain dari tingkat kultivasi yang sama tidak cocok dengan mereka. Banyak flaming fish berkumpul di sini. Tubuh merah dan mengkilap mereka memanaskan tempat itu secara instan, menyebabkan suhu segera menjadi sangat tinggi. Keturunan dewa laut yang perkasa juga bergegas ke arah ini dengan jumlah yang banyak. Mereka berdiri di sana menghadap ikan merah-merah tua, menciptakan suasana yang sangat tegang. Sial! Tombak emas dan tombak merah darah bertabrakan. Tanpa henti, kedua pemuda itu mendemonstrasikan kekuatan di puncak level transformasi roh. Kekuatan tak tertandingi yang diciptakan berada di luar imajinasi siapapun yang hadir. Si Hao berbalik dan pergi, karena pertempuran di sini tidak lagi menjadi urusannya. Dia berlari cepat menuju sarang Kunpeng. Flaming Fish dan keturunan dewa laut memblokir pintu gerbang yang berkembang. Siapapun yang ingin mendapatkan kayu tua yang membusuk dan daun hijau yang tembus cahaya akan ditinggalkan dalam situasi tanpa harapan dan sulit. Selain itu, gerbang itu sendiri adalah benda terlarang, karena tidak ada yang bisa menyentuhnya dengan aman. Setelah meninggalkan medan pertempuran, Si Hao merasakan teks tulang emas berkedip-kedip saat energi vital dan darahnya juga mulai mengalir di dalam dirinya. Itu adalah tanda yang mengkhawatirkan. Seandainya dia bertarung tanpa pedang yang patah, hasil yang lebih buruk mungkin akan terjadi padanya. Saya tak tertandingi, gumam Si Hao pada dirinya sendiri.
Dia harus mencapai tingkat transformasi roh yang lebih tinggi untuk tetap sejajar dengan keturunan Dewa Samudra dan lainnya. Jika tidak, dia akan menempatkan dirinya dalam bahaya besar. Sarang Kunpeng terletak tinggi di pulau dengan keagungan dan keagungan. Energi kekacauan sedang dilepaskan darinya. Sarang itu selalu berubah. Pada awalnya tampak primitif dan kusam, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa itu secara bertahap akan mulai cerah menjadi warna keemasan yang bersinar. Namun, beberapa saat kemudian, itu akan kembali ke keadaan hitam. Perubahan misterius membuat orang tercengang. Bidang dao ini dipenuhi dengan kabut tebal, dan di dalamnya ada jejak yang ditinggalkan oleh pahlawan tak tertandingi dari era kuno. Banyak orang berkumpul di sini. Mereka semua mencoba masuk dan bersaing untuk kemampuan ilahi yang legendaris. Anggota yang kuat dari semua klan bertempur dengan sengit, menyebabkan banyak mayat jatuh. Namun, saat ini, belum ada yang berhasil. Yi, apa itu? Seru seseorang. Cahaya berharga terpancar dari pintu masuk sarang, menciptakan fluktuasi yang hebat. Pintu masuknya telah dibobol. Ya Tuhan, seseorang telah membuka ladang dao dan akan masuk. Teriak banyak makhluk, menyebabkan keributan. Sarang Kunpeng lebih besar dari pulau manapun di sekitarnya. Itu terbuat dari beberapa kayu kuno yang tidak diketahui, dan batang yang tidak bisa binasa itu telah ada selama ribuan tahun tanpa perubahan apapun. Sekarang pintu masuk yang tersegel telah dilanggar, kabut kacau melonjak dari retakan, menyembur keluar. Sekelompok makhluk kuat berkumpul di sekitarnya. Kelompok ini adalah kekuatan tingkat atas yang terdiri dari makhluk darat. Mereka memegang tulang retak yang terpancar secara misterius. Tulangnya tampak biasa saja, tetapi begitu hidup, cahaya keemasan keluar seperti gelombang pasang. Itu kemudian memancarkan simbol hitam dan pola cahaya dari semua jenis berdecak keluar. Itu, fragmen tulang Kunpeng. Beberapa mulai berteriak saat mengenali objek tersebut. Orang-orang tercengang mendengar kata-kata ini. Fragmen tulang salah satu dari 10 setan kuno benar-benar tertinggal di dunia ini. Tidak heran jika sarang purba itu dibobol, karena mereka memegang benda yang begitu luar biasa. Membunuh. Setelah hening sejenak, teriakan dan jeritan dilanjutkan. Semua kekuatan bergabung dalam pertarungan saat mereka menyerang ke pintu masuk dengan mata merah. Kesempatan seperti ini mungkin tidak akan datang lagi. Teknik berharga ada di sarangnya, jadi mereka benar-benar tidak bisa melepaskannya ke orang lain. Situasinya tidak bagus. Si Hao tiba di sana tepat pada waktunya dan mengerutkan kening di tempat kejadian. Begitu banyak yang berkumpul di sini demi mendapatkan teknik yang berharga itu. Hasil akhirnya terlalu tidak terduga. Episode ke-242, dengan judul Gratis untuk semua. Langsung ke dalam alurnya. Waktu sekarang sangat penting. Tidak ada satu momen pun yang tersisa, atau orang lain akan mendapatkannya lebih dulu. Pikiran setiap orang dipenuhi dengan pikiran-pikiran ini saat mereka membunuh jalan mereka ke depan. Teriakan yang mematikan segera mencapai puncaknya, dan para ahli jatuh dalam jumlah besar. Darah dan tulang bersemi di udara, dengan jelas menunjukkan daya tarik dari teknik ilahi Kunpeng. Mereka semua mulai bertarung sambil mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh, mengacungkan artefak berharga mereka sambil bergegas maju. Hanya waktu yang singkat telah berlalu, namun tanah sudah penuh dengan mayat. Di pintu masuk sarang purba, kerangka orang mati ditumpuk ke dalam gunung kecil, berisi sisa-sisa semua jenis makhluk. Membunuh. Semua orang berteriak keras saat mereka menggunakan artefak berharga mereka. Teks tulang dikemas dengan padat di tempat ini, mengubah tempat ini menjadi medan setan. Begitu banyak makhluk mati sehingga darahnya menyatu menjadi aliran kecil. Cepat, mereka akan masuk. Semua orang berteriak. Situasinya sama sekali tidak meyakinkan.
Sekelompok orang yang memegang sisa-sisa tulang kunpeng mencoba menopang celah kecil sebuah pintu masuk, dan berada di ambang sukses. Si Hao bercampur dengan kerumunan, menghadapi serangan di sana-sini. Dia dengan hati-hati menangani mereka karena dia juga membunuh ke depan. Celah ke dalam sarang sudah cukup besar, dan sudah ada seseorang yang masuk. Area di sekitar retakan bahkan lebih ganas. Raungan bisa terdengar dari waktu ke waktu karena semua jenis simbol melonjak dan membanjiri daerah itu. Sekelompok ahli langsung diguncang hingga merasa tidak stabil dan batuk hingga keluar seteguk darah. Si Hao baru saja tiba di pintu masuk ketika dia diserang. Di sampingnya, palu godam besar dihancurkan dengan cahaya terang. Senjata yang sangat besar itu diayunkan oleh monster laut, menciptakan suara wuwu. Dengan suara hong, si Hao menghindarinya, tetapi jeritan sengsara terdengar dari sekelompok makhluk di dekatnya. Setelah dipukul, langsung berubah menjadi pasta berdarah. Getaran gemetar ringan dilepaskan. Simbol-simbol pada palu godam itu menyala dengan cemerlang, seolah-olah gunung berapi sedang meletus. Mereka mulai berputar-putar sebelum menabrak tempat ini, membunuh semua orang dalam kelompok ini. Ini adalah ahli top dalam ranah transformasi roh, jauh melampaui pembudidaya lain di ranah ini. Itu telah mengungkapkan tekniknya sendiri, dan saat ini kekuatannya tak tertandingi di sini. Palu godam perak dengan berat beberapa ratus ribu jin menyapu semua orang di sini. Tubuh binatang laut ini seluruhnya putih. Ia memiliki kepala naga banjir dan tubuh buaya, tetapi cakarnya cukup panjang, memungkinkannya untuk bergerak tegak. Tubuhnya yang sangat besar mengeluarkan tekanan yang sangat besar. Si Hao mengayunkan pedangnya. Cahaya hitam berkedip dari tangannya, segera memotong palu besar menjadi dua dengan pancaran pedang. Dia tidak tinggal di sini lebih lama lagi dan bergegas ke dalam sarang melalui celah itu. Pertarungan di dalam bahkan lebih intens karena peluang surgawi menunggu semua orang. Binatang laut itu terkejut dan mengikuti dari belakang. Itu telah menghindari pedang si Hao, tetapi karena memegang palu godamnya yang rusak, itu sangat marah. Kalian semua, minggir. Dengan raungan, itu memuntahkan teks tulang perak yang berubah menjadi cahaya yang membakar. Dengan suara hu, itu langsung melelehkan sekelompok pembudidaya menjadi abu. Pembudidaya lepas yang kuat dari dasar laut. Semua orang kaget. Makhluk-makhluk ini memiliki warisan yang besar dan tidak mudah ditangani. Perkelahian terjadi di semua tempat di dalam. Banyak makhluk saat ini terlibat dalam pertempuran untuk mendapatkan keunggulan dalam melihat teknik berharga kunpeng. Di setiap sudut, darah ditumpahkan saat orang membayar kesempatan ini dengan nyawa mereka. Dang! Gelombang simbol segera menyerang si Hao begitu dia memasuki tanah kuno Dao ini. Para ahli semua bertarung, dan begitu seseorang mendekat, mereka akan menyerang orang itu. Pedang yang patah bersinar, menghalangi simbol yang padat. Dia bergegas menuju area yang relatif lebih kosong untuk mempertahankan dirinya. Meski ada banyak orang yang bergegas masuk, masih ada area yang cukup luas. Tempat ini adalah dunianya sendiri. Mereka tidak dapat melihat pohon-pohon kuno di sarang kunpeng, mereka hanya dapat melihat ruang luas yang tertutup kabut. Tidak jauh dari sana, seekor naga banjir terpotong, dan bentuk aslinya dengan cepat terpantul oleh bangkainya. Panjangnya lebih dari beberapa ratus zang, menciptakan pemandangan yang agak mengejutkan. Itu jelas seorang ahli yang melampaui ranah transformasi roh. Namun, setelah ditekan tanpa daya, itu hanya bisa mati tanpa menampilkan semua kekuatan ilahi, mati dalam pertempuran di sini. Tentu saja, orang yang mencoba membunuhnya bukan hanya keturunan belaka. Mereka yang bisa masuk tidaklah lemah. Semuanya memiliki latar belakang yang luar biasa tanpa kekurangan makhluk berdarah murni. Tempat ini sangat luas, tetapi sejumlah besar pembunuhan masih terjadi di sini.
Semua individu yang kuat ini bertempur dalam peperangan yang kacau saat mereka mengikuti jalan kuno ke kedalaman gua. Di sepanjang jalan, ada batu besar babak belur yang polos dan kusam. Ada sebaris teks terukir di atasnya, telan matahari dan bulan, perbaiki kekacauan utama. Semua orang berhenti dan menghirup udara dingin. Hanya Kunpeng yang bisa melakukan hal seperti itu, kan? Tingkat kultivasinya tidak terduga, dan sedikit energinya dapat membuat orang terpana. Kekuatannya benar-benar tak terduga. Saat itu juga, pertempuran besar meletus. Itu menjadi lebih intens, karena ada beberapa diagram yang diukir di batu besar itu. Seorang Kunpeng melebarkan sayapnya ke langit, menutupi 9 langit. Meski tidak jelas, aura pertarungan yang mengintimidasi sudah menembus atap. Bulu-bulunya terbentang rapi, seolah-olah akan menembus langit dan bumi. Aura sombong semacam ini benar-benar tak tertandingi. Itu hanya satu diagram, namun itu membuat semua orang mulai bertarung dengan sengit. Itu karena ada dao unik di dalamnya, membuat semua orang ingin mengambilnya sendiri untuk dipelajari dengan cermat. Pedang terbang turun, dan meskipun panjangnya hanya sekitar selusin inci, itu sangat tajam. Itu melepaskan energi emas yang berkedip-kedip dengan kecemerlangan saat itu meretas ke arah individu yang kuat. Akibatnya, banyak artefak berharga yang rusak. Si Hao juga berada dalam jangkauan serangan ini. Dia dengan cepat mengelak ke samping, menghindari serangan itu. Orang-orang yang ada di sekitarnya segera diiris menjadi dua, menyebabkan darah mengalir tinggi ke udara. Mereka jelas berada cukup jauh, namun mereka masih menderita akibat serangan itu. Itu bukan karena mereka lemah, melainkan karena kekuatan pedang terbang ini terlalu besar. Itu memiliki kilau ungu dan mengalir dengan energi keberuntungan. Sepotong tunggal membunuh sekelompok besar orang. Pemiliknya adalah seekor ikan mengerikan yang panjangnya 1 meter. Sisik ungu menutupi seluruh tubuhnya, dan ekornya memungkinkannya berjalan tegak. 2 taring naga menggantung dari mulutnya. Selain itu, tidak ada yang unik tentang itu. Energi ungu menyebar dari seluruh tubuhnya, melepaskan fluktuasi yang sangat hebat. Ikan ametis. Seseorang berteriak dengan ekspresi kaget. Ini adalah makhluk yang sangat langka yang ada di legenda. Makhluk ini bisa menelan esensi duniawi dan menyimpannya sebagai kecubung. Ini adalah harta karun yang tak tertandingi. Hanya sedikit saja yang dapat memungkinkan artefak berharga meningkatkan nilainya. Khususnya untuk pedang terbang, menambahkan sedikit akan segera membuatnya sangat tajam dan kuat. Ikan ametis yang sangat terampil dan kuat secara alami cukup menakutkan. Setelah makhluk yang jarang terlihat seperti ini berhasil berkembang biak, mereka akan menjadi makhluk yang sangat kuat. Meskipun demikian, setelah para ahli melihat pedang terbang ungu itu, mata mereka langsung terbakar oleh keinginan. Ini adalah harta karun yang jarang terlihat. Pedang ametis tanpa kotoran akan membuat iri bahkan orang-orang dari pegunungan Archaik Divine. Untuk mengarahkan pandanganmu padaku, kalian semua sebaiknya terus bermimpi. Ikan ametis mencibir. Meskipun tingginya hanya 1 meter, fluktuasi yang dipancarkannya membuat orang merasa seolah-olah mereka menghadapi binatang buas yang sangat besar. Itu membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk energi ungu. Pedang terbang itu segera menjadi lebih indah dan berubah menjadi matahari ungu sebelum menyapu segala sesuatu seperti tanaman merambat busuk. Artefak berharga hancur berurutan, dan beberapa orang berteriak keras. Darah mereka memercik keluar saat mayat mulai berjatuhan. Kaca. Energi ungu mengucur dari pedang terbang itu. Itu berputar di udara dan tiba di depan batu besar itu. Dengan tebasan sengit, pecahan batu terbang kemana-mana. Diagram itu diukir oleh ikan mengerikan itu. Ametis fish sepanjang meter membuka mulutnya dan menghirupnya. Lempengan batu itu menyusut dan masuk ke mulutnya sebelum menghilang. Semua orang menggigil dalam hati.
Ini adalah makhluk laut yang sangat kuat. Setelah melihatnya mendapatkan lempengan batu, tidak ada dari mereka yang mencoba menghentikannya, karena mereka dapat melihat ini bukanlah harta karun tertinggi. Bagaimana teknik berharga Kunpeng yang sebenarnya bisa begitu mudah digunakan? Jalur ini sangat panjang, dan bidang dao sangat luas. Setelah berjalan selama lebih dari 10 hari berturut-turut, mereka masih belum mencapai akhir. Ini pasti dunianya sendiri, atau hal seperti itu tidak akan terjadi. Sepanjang jalan, anak iblis itu akan bertarung sengit dengan orang lain dari waktu ke waktu. Meskipun dia memiliki pedang patah di tangannya, dia masih menerima luka-luka, karena terlalu banyak individu yang kuat di sini. Itu kamu. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Teriakan keras terdengar. Pemuda berambut hijau memegang cambuk emas saat dia bergegas membunuh. Ini bukanlah cambuk lembut, melainkan dalam bentuk pedang. Itu tidak memiliki titik dan memiliki 4 sisi serta 28 segmen. Daripada menyebutnya cambuk, lebih tepat menyebutnya tongkat pendek dengan pegangan. Selama beberapa hari terakhir ini, pemuda berambut hijau telah memulihkan lukanya. Namun, setiap kali dia mengingat kembali adegan masa lalu itu, area di antara kedua kakinya tiba-tiba akan terasa sangat sakit. Dia tercabik-cabik hidup-hidup. Untuk makhluk berdarah murni seperti dia, ini adalah rasa malu dan penghinaan yang tak terbayangkan. Hentikan dia, jangan biarkan dia pergi. King Yun berteriak dengan keras. Beberapa hamba ilahi bergegas, bersinar terang satu demi satu. Mereka semua seperti singa tua dengan rambut panjang dan janggut karena mereka melepaskan kekuatan terkuat yang bisa mereka kerahkan. Jangan pergi. Yunsi membuka mulutnya, memerintahkan pelayan tua di sampingnya untuk berhenti. Pecundang yang terkoyak olehku, kenapa kamu muncul lagi? Apakah Anda ingin mengikuti putaran kedua? Bocah jahat itu diejek. Pedang patah di tangannya tersapu, menebas dengan cahaya hitam. Wuh, seperti lambang bunyi klakson. Tanduk binatang mengeluarkan riak perak yang mengalir seperti ombak besar, menghalangi tebasan. Ledakan yang memekakkan telinga dilepaskan di antara keduanya. Ini adalah harta karun tertinggi dari Archaic Divine Mountains, dan itu adalah sesuatu yang diandalkan oleh para hamba ilahi untuk menangani semua jenis situasi. Itu tidak hancur bahkan setelah bertemu dengan semua makhluk menakutkan itu. Si Hao mengerutkan alisnya, tanduk ini memang tangguh. Setelah riak perak dilepaskan, itu seperti sangkar cahaya pedang. Ini jelas merupakan harta kuno tertinggi. Tanduk binatang purba memancarkan cahaya dan menghadapi pedang patah itu. Keduanya bertabrakan lagi, dan meskipun mereka tidak bisa melebihi kekuatan transformasi roh di sini, itu masih sangat menakutkan. Beberapa pelayan ilahi bergegas. King Yun mencibir, dan dengan cambuk hijau dan emas di tangannya, dia melayang ke udara seperti peng yang hebat sebelum meretas ke arah ruang itu. Kamu berani melawanku di langit. Apa kau tidak takut kakimu terbelah lagi? Bocah jahat itu mengejek. Dalam pertarungan yang begitu intens, kata-kata ini sangat menusuk telinga dan tidak pada tempatnya. Namun, itu sangat efektif. Ketika King Yun melakukan pertempuran terakhir, kakinya segera menjadi tidak stabil. Dia tidak bisa membantu tetapi gemetar, dan kekuatan kuat dari serangan itu segera terganggu. Haha, bocah jahat itu tertawa keras, terlihat sangat riang. Sementara itu, King Yun menggigit bibirnya saat seluruh wajahnya menjadi pucat. Dia benar-benar berharap dia bisa segera membunuh lawannya. Hong, serangan para pelayan dewa telah tiba. 10 bagian surgawi Si Hao berkobar saat menghadapi ini dan mulai berputar dengan kekuatan transformasi roh untuk melawannya dengan sengit. Namun, dia dipukul dengan begitu banyak kekuatan sehingga seluruh tubuhnya bergetar, terus-menerus memaksanya mundur. Pada akhirnya, dia baru saja memasuki dunia kultivasi ini.
Dibandingkan dengan yang benar-benar berada di puncak, budidayanya masih dianggap relatif rendah. Untuk bisa bertarung pada level seperti itu sudah cukup mengejutkan. Lagi pula, apakah makhluk lain di alam transformasi roh berani melawan para hamba dewa? Sangat mungkin bagi mereka untuk menjadi pasta berdarah setelah menerima satu serangan, mati di tempat. Si Hao menyadari bahwa tingkat kultivasinya masih relatif lebih rendah. Dia benar-benar harus mempelajari Dao dan memajukan kultivasinya, atau dia akan membayar mahal untuk itu. Namun, waktu adalah yang terpenting, jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk berkultivasi dengan tenang? Jika dia melewatkan kesempatan ini, kemungkinan besar dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan teknik berharga Kunpeng lagi. Akhir sudah di depan mata. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar, menyebabkan kebisingan segera memenuhi area yang luas ini. Semua pertempuran berhenti saat semua orang bergegas maju menuju pintu keluar, semuanya mencoba untuk saling mengalahkan. Episode ke-243, dengan judul Bangun, langsung ke dalam alurnya. Sepasang pintu batu yang sangat besar memblokir jalan mereka, dengan pepohonan kuno tumbuh di samping mereka. Ini adalah jenis pohon yang berasal dari kayu kuno sarang Kunpeng. Mereka seperti tembok saat mereka menjulang di atas area ini, membuat rute melalui pintu batu satu-satunya jalan yang tersedia. Apakah kita benar-benar baru sekarang semakin mendekati pintu masuk sarang yang sebenarnya? Meskipun semua orang telah memasuki bangunan besar ini sejak lama, mereka belum pernah melihat kayu kuno dari sarang tersebut hingga sekarang. Akibatnya, sangat masuk akal bagi mereka untuk mencurigai bahwa memang demikianlah masalahnya. Seekor binatang laut yang panjangnya kira-kira 10 zeng muncul. Itu adalah ikan paus laut dengan separuh tubuhnya dalam bentuk humanoid. Dengan kekuatan yang ganas, itu mendorong ke arah pintu-pintu itu, tetapi pada akhirnya, mereka tidak bergerak sama sekali. Ada beberapa makhluk di depan yang ingin membuka paksa pohon-pohon kuno untuk membuka jalan di depan. Namun, simbol mulai mengalir deras, benar-benar meledakkannya. Silver Violen Ape muncul. Itu sangat agresif, dan untuk sementara waktu tidak sabar. Ia dengan cepat mengeluarkan artefak berharganya dan menghantam gerbang batu besar untuk menghancurkannya. Hong! Suara yang dihasilkan sangat keras, seolah-olah guntur telah menghantam dari 9 langit. Di dalam sarang Kunpeng, pintu batu mulai bersinar terang. Semua individu luar biasa di dekatnya berteriak ketakutan saat gelombang kekuatan besar menyebar. Itu mulai menelan segala arah, membuat jantung mereka berdegup kencang. Sejumlah besar ahli hancur lebur. Saat gelombang kekuatan yang sangat besar ini menyebar, mereka seperti gelembung yang meledak, tidak mampu menahan bahkan satu pukulan pun. Seluruh langit tertutup hujan darah saat sisa-sisa tulang menutupi tanah. Adegan tragis itu terlalu mengerikan untuk ditanggung. Ini semua terjadi terlalu tiba-tiba. Itu hanya satu serangan, namun lebih dari 30% orang di sini meledak dari kekuatan fluktuasi besar-besaran. Kaki patah dan lengan yang dimutilasi terbang kemana-mana. Itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk disaksikan. Semua individu luar biasa di sini merasakan rambut mereka berdiri tegak. Rasa dingin menjalar dari kaki mereka ke kepala mereka, dan saat mereka mundur, bahkan bernapas pun terasa sulit. Dari mana Silver Violen Ape itu berasal? Berani menyerang simbol Kunpeng. Ini benar-benar menjengkelkan dan penuh kebencian. Apakah dia ingin mati? Beberapa saat berlalu sebelum seseorang berteriak, mengutuk keras dalam kemarahan. Si Hao juga terpengaruh oleh serangan itu. Meskipun dia menggunakan pedang patah untuk melindungi tubuhnya dan bahkan bersembunyi di belakang kerumunan, dia masih batuk dengan mulut penuh darah. Namun, tidak ada yang membahayakan nyawanya. Sekelompok orang segera mundur sambil menanggung luka berat.
Teks tulang bidang Kunpeng Dao membunuh sejumlah besar orang, memenuhi tanah dengan mayat. Bahkan mereka yang selamat masih gemetar ketakutan dengan apa yang baru saja terjadi. Parti yang menahan sisa-sisa tulang Kunpeng mengalami kerusakan paling sedikit karena kekuatan tersebut sepertinya tidak ditujukan kepada mereka. Tulang yang rusak secara mengejutkan melindungi mereka, memungkinkan mereka menghindari bencana besar ini. Semuanya, jangan simpan harta kita lagi. Peninggalan Kunpeng kami sudah rusak parah, dan simbolnya sudah hilang, jadi kami hanya bisa mencapai titik ini. Saya percaya pasti ada seseorang di sini yang memiliki barang penting. Saat ini, kita perlu melakukan upaya bersama untuk membuka gerbang ini. Saya yakin bahwa teman-teman ras samudera kita secara khusus pasti memiliki beberapa tulang peng. Petik 2. Kelompok di depan berbicara. Orang-orang ini adalah aliansi para ahli dari pegunungan Archaic Divine, dan kelompok mereka terdiri dari pria dan wanita muda yang kuat. Masing-masing dan setiap orang tidak biasa dan bersinar dengan vitalitas. Sangat jelas bahwa mereka semua adalah makhluk berdarah murni. Para pemuda tampan dengan kemegahan ilahi berkembang di sekitar mereka, dan para wanita muda memiliki kecantikan dunia lain. Kami memiliki potongan skala yang rusak. Ras iblis laut muncul. Skala retak muncul di tangan pemimpin mereka, dan di dalam skala emas ada coretan pola hitam samar. Mari kita buka gerbang ini dulu. Sangat mungkin kita akan menghadapi lebih banyak kesulitan di dalam, jadi bagaimana kita akan memasuki tanah terlarang yang sebenarnya jika kita bahkan tidak bisa membuka pintu ini? Sekelompok orang lain berbicara. Mereka mengeluarkan setengah dari bulu yang rusak yang mengalir dengan cahaya warna-warni. Itu memiliki aura yang murni dan suci. Dari penampilannya saat ini, sangat normal bagi seseorang untuk berpikir bahwa ini adalah bulu daripada bulu Kunpeng. Saat kekuatan besar ini bergandengan tangan, sekelompok makhluk darat muncul. Mereka mengeluarkan sedikit darah hitam yang dikabarkan telah ditinggalkan oleh Kunpeng. Ini jelas merupakan harta karun tertinggi. Jika itu digiling menjadi bubuk dan dikonsumsi, efek obatnya pasti akan sangat mengejutkan. Pada akhirnya, semua orang mengeluarkan berbagai benda yang ditinggalkan Kunpeng, darah, tulang, sisik, dan bulu. Mereka menerima persetujuan dari gerbang batu, dan itu melepaskan gelombang cahaya lembut. Setelah suara gemuruh, sarang berdebu dibuka. Pada saat itu, gelombang cahaya warna-warni yang menguntungkan melonjak, membanjiri wilayah kuno ini. Setiap orang dihujani hujan cahaya abadi, seolah-olah mereka akan melayang ke awan dan melampaui. Segera setelah itu, individu-individu yang kuat ini bergegas maju, melangkah ke sarang kuno yang sebenarnya. Kali ini, Si Hao tidak melanjutkan melainkan tetap tinggal. Dia mulai merasa bahwa sarang Kunpeng ini terlalu berbahaya, dan terburu-buru tidak berarti menjadi orang pertama yang mendapatkan teknik berharga itu. Sejak pertama kali mereka masuk, setengah bulan sudah berlalu. Namun, seperti sebelumnya, usaha mereka masih membuahkan hasil. Menerobos semua batasan ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Benar saja, ketika dia tiba, dia memperhatikan semua orang tidak jauh di depannya. Dia mengamati sekelilingnya dengan hati-hati saat dia melanjutkan ke dalam sedikit demi sedikit, tidak ingin memicu jebakan apapun. Begitu banyak obat spiritual. Semua orang berteriak ketakutan. Sarangnya terlalu besar. Saat mereka menatap ke depan, dunia yang luas dan tak terbatas muncul di hadapan mereka. Ada beberapa daerah di mana tumbuhan obat tumbuh, dan energi esensi melonjak dari tebing tempat berbagai tanaman bersinar dengan cemerlang. Ini adalah ladang Dao Kunpeng. Setelah berlalunya waktu bertahun-tahun, tempat ini tidak hanya tidak membusuk, bahkan telah tumbuh menjadi negeri yang ajaib dan berharga secara spiritual. Kabut menyelimuti. Sebatang obat yang berharga akan muncul begitu sering,
memancarkan cahaya keberuntungan. Gelombang cahaya yang mereka temui saat memasuki tempat ini semuanya berasal dari mereka. Kemurnian spiritual seperti itu sangat jarang di dunia luar, namun jumlah yang begitu besar hadir di sini. Itu tentu saja membawa sensasi yang sangat besar, membuat semua orang ingin mencuri semuanya di sini. Namun, daya pikat teknik Kunpeng di bagian terdalam masih terlalu besar. Itu membuat semua orang menenangkan hati mereka yang bergerak, dan hanya sebagian kecil murid yang tertinggal untuk mengambil obat-obatan ini. Orang-orang yang tersisa melanjutkan perjalanan mereka. Mereka telah melakukan perjalanan selama setengah bulan lagi dan menempuh jarak yang sangat jauh, namun mereka masih belum melihat tanah terlarang terakhir. Ini membuat semua orang di sini ketakutan. Selama periode waktu ini, bocah iblis itu telah bertarung dalam banyak pertempuran, menerima banyak luka serius sebagai hasilnya. Orang-orang itu semua adalah ahli yang melampaui ranah transformasi roh, dan meskipun mereka ditekan di sini, mereka masih ahli tingkat atas. Ini membuatnya semakin stres, karena ada kemungkinan dia bisa mati di sini jika melanjutkan. Saya terlalu ambisius, mencoba mendapatkan teknik Kunpeng segera. Akibatnya, saya menjadi semakin gelisah, ke titik di mana saya bahkan tidak bisa tenang. Si Hao berbicara pada dirinya sendiri. Dia tidak terus mengikuti mereka dan malah berhenti. Dia ingin menenangkan dirinya dan berkultivasi di tanah berharga yang jarang terlihat ini untuk jangka waktu tertentu. Sarang dewa kuno sangat berbahaya, dengan krisis di setiap kesempatan. Ada terlalu banyak ahli di sini, jadi dengan kekuatannya saat ini, dia kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya di pertempuran terakhir. Untungnya, dia dapat dengan pikiran jernih menyadari apa yang harus dia lakukan. Keturunan Dewa Laut dan pemuda Flaming Fish keduanya sangat kuat. Mereka adalah makhluk yang benar-benar berdiri di puncak. Selain keduanya, masih ada makhluk berdarah murni dari pegunungan Archaic Divine, serta raja generasi yang lebih tua. Ada terlalu banyak ahli di sini yang tidak bisa dianggap enteng. Di dunia luar, kemunculan seseorang akan menimbulkan keributan besar. Si Hao merasa dia masih punya waktu. Lagi pula, meski sudah lebih dari sebulan memasuki sarang, mereka masih jauh dari tujuan. Sepertinya masih butuh waktu lama sebelum mereka bisa mencapai akhir. Daripada tidak sabar memikirkan cara untuk memperebutkan teknik berharga itu, lebih baik menenangkan dan meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Setelah itu, rencananya bisa dijalankan dengan lebih efektif. Anak iblis menilai kondisinya saat ini dan merasa agak malu. Setelah menenangkan diri, dia menyadari bahwa dia menjadi sangat tidak sabar setelah masuk. Dia mengabaikan dasar kultivasi dan kehilangan ketulusan hatinya. Sarang Kunpeng sangat besar, membentang sejauh mata memandang. Meski ada banyak area berbahaya yang akan melepaskan simbol destruktif saat dipicu, ada juga banyak kawasan damai yang luas. Si Hao bermeditasi selama 2 hari sebelum bangun. Dia kemudian melanjutkan menuju area dengan lebih sedikit orang, sesekali melewati makhluk yang sedang mengambil obat spiritual. Akhirnya, dia memasuki area yang sangat damai. Setelah melakukan perjalanan melalui jalan kecil dan memanjat dinding sarang Kunpeng, dia duduk dengan menyilangkan kaki di atas struktur kayu kuno yang terjalin untuk memahami hukum dunia ini dengan damai. Tidak ada orang yang meragukan keterampilan kultivasi dan persepsinya. Si Hao sangat berbakat, jika tidak, bagaimana dia bisa dengan bangga terburu-buru melakukan segalanya. Dia baru berusia 11 tahun, namun dia sudah mencapai alam transformasi roh. Selain itu, dia masuk dengan 10 bagian surgawi, membuat makhluk-makhluk dari pegunungan ilahi kuno itu tidak bisa berkata-kata. Dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya pada meditasinya, anak iblis itu segera membedah berbagai pertempuran yang terjadi di dalam sarang Kunpeng.
Dia kemudian menganalisis semua pertempuran yang dia alami selama sebulan dia melakukan perjalanan melalui perairan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa sudah lebih dari 2 bulan sejak dia pertama kali berangkat ke laut. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat, dan itu hanya karena dia begitu lalai dan tidak sabar sehingga dia gagal untuk memperhatikan hari-hari berlalu. Saya telah menerobos sejak lama dan telah mengkonsolidasikan Dao. Sekarang, saya dapat memajukan dunia kultivasi saya. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Selama beberapa bulan terakhir ini, dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, menempatkan dirinya dalam banyak situasi hampir mati. Meskipun dia bertindak agak impulsif, itu tidak sepenuhnya buruk. Dengan beberapa refleksi diri, semuanya menjadi pengalaman yang sangat diperlukan. Alam transformasi roh adalah alam di mana seseorang harus memahami arti dari setiap kata. Itu bisa berevolusi serta merekonstruksi dirinya sendiri, menjadikan tahap ini tahap kultivasi yang penting. Segala sesuatu memiliki rohnya sendiri, entah itu sebilah rumput, pohon yang menjulang tinggi, setitik debu, atau bahkan sebutir pasir. Mereka semua memiliki sifat spiritual mereka sendiri, dan tak perlu dikatakan, ini bahkan lebih benar untuk makhluk hidup. Dengan demikian, alam transformasi roh adalah transformasi dari semua jenis kodrat spiritual. Itu adalah pembentukan roh seseorang, dan dengan melakukan itu, merekonstruksi diri sendiri menjadi yang paling kuat. Jika bagian surgawi adalah fondasi yang tak tergoyahkan yang mencerminkan potensi tak berujung seseorang, maka alam transformasi roh adalah lapisan tambahan dari reformasi dan transformasi. Mengejar sayap itulah yang memungkinkan jati diri seseorang terbang menuju keilahian. Itu demi menciptakan diri, menempa tubuh spiritual seseorang. Prosesnya tidak lagi hanya tentang daging, tetapi sekarang juga melibatkan penjelajahan ke dalam misteri jiwa yang mendalam. Jika mereka mampu mencari jauh ke dalam dan mendapatkan pencerahan, maka seluruh keberadaan mereka akan maju, mengubah diri mereka menjadi embrio ilahi. Namun, ada banyak manusia yang bisa mencapai sukses besar di dunia ini, dan mereka semua akan sangat menekankan pada perombakan diri mereka sendiri. Bahkan ada beberapa individu yang akan melakukan evolusi dalam lorong surgawi mereka yang besar, membentuk roh dewa dengan kekuatan bertarung yang tidak kalah dengan tubuh asli mereka. Jika seseorang mampu mencapai titik ekstrim sejati dari alam ini, maka mereka akan mendapatkan perubahan dan manfaat yang luar biasa menakjubkan. Agar si Hao memasuki alam transformasi roh, yang harus dia lakukan hanyalah mengubah simbol di dalam tubuhnya dan mengaktifkan spiritualitas di dalamnya. Akibatnya, setiap helai cahaya ilahi mengandung sifat spiritual yang memungkinkannya melampaui dirinya yang sebelumnya. Untuk bertransformasi selangkah lebih maju, dia tidak hanya harus mengaktifkan spiritualitas di dalam dirinya, dia juga harus membentuk diri spiritualnya. Setiap simbol harus tampak seolah-olah memiliki kehidupan, dan dia harus menggunakan simbol-simbol yang hidup itu untuk menyehatkan tubuh dan jiwanya, membangun jati dirinya. Selama seluruh proses ini, 10 bagian surgawi si Hao diatur dengan rapi di sekelilingnya. Di antara mereka, 2 memancar dengan energi keberuntungan, memisahkan diri menjadi Kunpeng dan Xuanni. Mereka sedang mengalami perubahan dalam tahap transformasi roh. Kunpeng benar-benar mempesona. Matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka, seolah-olah kehidupan telah diberikan padanya. Xuanni yang berkedip-kedip dengan listrik melepaskan raungan panjang, seolah-olah itu telah merebut roh dan kemauan sejati dari 9 langit. Ini baru permulaan, namun keajaiban dan misteri transformasi roh sudah terlihat. Si Hao benar-benar menjernihkan pikirannya, membuang semua konflik untuk menenangkan hati dan pikirannya. Hanya sikap yang sungguh-sungguh yang tersisa saat dia berkeliaran dengan tidak tergesa-gesa dalam keadaan pemahaman Dao yang fantastis dan indah ini.
Ini benar-benar luar biasa. Dia masih gelisah dan tidak sabar belum lama ini, dengan pikiran mati tertuju pada rencananya, namun sekarang dia telah menyerah pada segalanya. Dia dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya pada kultivasi. Ini juga merupakan jenis ketekunan dan kemauan. Bagaimana orang normal bisa melakukan hal seperti itu? Ini hanyalah transformasi absolut dari mentalitas seseorang. Episode 244 dengan judul Spiritualisasi Tubuh. Langsung ke dalam alurnya. Tingkat transformasi roh benar-benar menakjubkan. Si Hao telah tenggelam ke dalam keadaan di mana itu tidak lagi merupakan kultivasi yang monoton melainkan jenis kenikmatan mental. Dagingnya dimurnikan dengan segala cara yang mungkin melalui cahaya simbol, menjalani rekonstruksi yang tak terhitung jumlahnya untuk mengembangkan spiritualitas yang terkandung di dalamnya. Seolah-olah benih kehidupan ditaburkan ke dalam tanah saat dia melihat mereka bertunas, berakar, dan tumbuh subur. Kekuatan hidup bertambah berlimpah, seolah-olah ada perasaan terlahir kembali. Si Hao saat ini duduk dalam posisi bersila. Dahinya bercahaya, dan kesadaran ilahinya terpuaskan saat dia berkelana dalam keadaan Dao. Tubuhnya mengalami perubahan tanpa akhir, berkilau seperti kilau cahaya emas ilahi. Waktu berlalu, dinding sarang Kunpeng tenang tanpa gangguan. Semua diam kecuali seorang pemuda yang merindukan kultivasi, menuangkan baik jiwa dan raganya. Pikirannya kosong dan jernih, tanpa fluktuasi emosi yang akut. Senyuman muncul dari sudut mulutnya, mencerminkan kondisi mentalnya saat ini saat dia membenamkan dirinya dalam pikiran yang gembira. Tak lama kemudian, tubuhnya menjadi tertutup oleh bola cahaya kabur dan awan merah perlahan naik dari tubuhnya yang berkilauan. Kulitnya sekarang lebih putih dan lebih tembus cahaya daripada wanita, membuatnya tampak sangat cantik. Ini adalah hasil dari iluminasi spiritual, yang telah membersihkan seluruh tubuhnya. Suara pipa terdengar, menghasilkan nada nyaring yang beresonasi melalui anggota badan dan kerangkanya. Seluruh kerangka-kerangkanya bersinar, setiap tulang tampak gemetar, membuatnya semakin bersinar. Lapisan tipis film muncul di atas tulangnya, membuatnya tampak seperti logam. Namun, pada saat yang sama, mereka juga tampak seperti kristal karena bersinar dengan cemerlang. Jika ada seseorang di sini, mereka pasti akan berteriak kaget ketika mereka melihat bahwa seseorang di tahap transformasi roh awal dapat mencapai begitu banyak. Biasanya seseorang akan mulai dengan pemurnian dari darah dan daging, namun dia melakukannya di semua tingkatan secara bersamaan. Bahkan tulang jauh di dalam tubuhnya pun mengalami perubahan seperti itu. Saat memperkenalkan spiritualitas ke dalam tulang, lapisan cahaya ini sangat penting. Setelah terpasang, tulangnya menjadi lebih kuat hampir secara instan. Tubuhnya bersinar cemerlang, seolah-olah itu semua adalah tulang dewa. Ini adalah langkah kunci. Spiritisasi lebih lanjut dari tulang tidak hanya akan menguntungkan kultivasi seseorang, tetapi juga akan secara signifikan meningkatkan ketangkasan dan kekuatan seseorang. Selain itu, darah dan dagingnya juga membaik. Setiap kemajuan terasa seperti memasuki harta karun lainnya. Cahaya spiritual menyinari seluruh tubuhnya, memberi makan dagingnya. Pada saat itu, dia berkilau dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah-olah keberadaan ilahi duduk bersila di dalam dirinya satu demi satu, menjaga tubuh dan jiwanya. Integrasi daging dan tulang terjadi di dalam dan di luar secara bersamaan. Film cahaya muncul, dan memproyeksikan dirinya ke permukaan tubuh. Si Hao ditutupi oleh film ringan, seolah-olah dia memakai lapisan kulit dewa. Dia tampak suci dan jauh, memiliki rasa kesempurnaan, tanpa noda dan tanpa celah. Pada saat ini, dia tampak seperti makhluk dari alam dewa yang bukan milik dunia fana ini. Tubuhnya bersih, tulang, darah dan dagingnya terus berubah, menjadi semakin cerah dan tembus cahaya.
Transformasi jiwa berarti seseorang harus menerima sebanyak yang bisa ditawarkan alam untuk mengembangkan spiritualitasnya dan melampaui dirinya sendiri. Seolah-olah dia telah ditutupi dengan lapisan keramik. Tubuhnya menerangi langit. Tidak ada debu atau kotoran, hanya ketuhanan. Tingkat transformasi roh adalah proses merekonstruksi jati dirinya. Itu adalah transformasi yang berbeda dari tahap sebelumnya. Dia harus mulai dari tubuh fisiknya ke rohnya, kemudian pada gilirannya menuju 10 lorong surgawi untuk menghubungkan dunia luar, menghasilkan spiritualitas dan evolusi yang lengkap. Perubahan akan dimulai pertama dari darah menjadi daging. Setelah itu, ia kemudian akan muncul di dalam organ internal dan tulang sebelum akhirnya berakhir di tingkat yang lebih dalam. Namun sekarang, ketika si Hao mengubah spiritualitasnya, perubahan itu terjadi pada seluruh tubuhnya sekaligus tanpa kemajuan lapisan. Tidak ada pemisahan atau pertentangan, dan tubuh fisik diperlakukan sebagai satu kesatuan selama transformasi spiritual dan evolusi berlangsung. Darahnya bercahaya, menjadi aliran berkilau untuk menyehatkan dagingnya. Cahaya ilahi kemudian keluar dari darah dan daging untuk membersihkan organ dalamnya, membuatnya jernih dan cerah seperti potongan batu giok. Akhirnya, bahkan tulangnya pun menyala. Cedera dari pertarungannya baru-baru ini semuanya sembuh. Organ internalnya berkilau dengan kecemerlangan yang lebih besar, lebih menyerupai karya seni daripada organ manusia. Prosesnya misterius dan vital untuk perkembangannya. Film cahaya muncul di setiap bagian si Hao, berkilau dan berkilau cerah dengan vitalitas yang meriah. Waktu berlalu, dan 8 atau 9 hari telah berlalu tanpa dia sadari. Meskipun semua kekuatan dan klan telah bergabung dalam pertempuran dan bertarung satu sama lain, si Hao tidak memperhatikan, tetap terserap dalam dunianya. Dia telah melupakan segalanya. Kultivasi dan studi Dao adalah satu-satunya hal yang dia pedulikan. Dia merasa tenang dan damai tanpa sedikit pun kecemasan, yang merupakan perbedaan mencolok dibandingkan kondisi mentalnya belum lama ini. Dari awal hingga akhir, ada juga rasa bahagia dan kepuasan. Untai demi untai cahaya warna-warni menggulung. Saat si Hao menghirup dan menghembuskan untaian warna-warni yang menguntungkan, strip energi seperti naga bergerak masuk dan keluar dari mulut dan lubang hidungnya. Dia bernapas dengan ritme khusus, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, seolah-olah ada kecepatan khusus di dalamnya. Terlalu cepat tidak baik, dan terlalu lambat juga tidak baik, ini adalah ritmenya sendiri. Setelah semburan energi seperti naga terbang keluar, mereka mengelilingi tubuhnya, memisahkannya dari tanah. Itu adalah pemandangan yang aneh dan fantastis. Energi keberuntungan di sini sangat padat, tampak sangat misterius. Tubuh si Hao terus berubah, dan lapisan tipis telah sepenuhnya stabil. Itu memasukkan dirinya ke dalam darah, daging, organ dalam dan tulangnya, menjadi bagian yang tidak bisa dibedakan darinya. Setengah bulan kemudian, si Hao akhirnya membuka matanya. Dinding sarang Kunpeng tidak bersuara. Pohon-pohon kuno disusun berdampingan, menghasilkan esensi spiritual yang kental. Matanya cerah, mengandung rasa spiritualitas di dalamnya. Seluruh keberadaannya tampak sangat luar biasa dan jauh. Ini adalah perwujudan dari transformasi spiritual tubuhnya, memberinya penampilan dunia lain dan perasaan transendensi. Tak perlu dikatakan, kondisi kultivasinya telah meningkat dan kapasitas bertarungnya meningkat. Efeknya sangat mencolok dan dia telah mengatasi rintangan penting. Alam transformasi roh dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah spiritualisasi tubuh, kemudian rekonstruksi jati diri dan pemupukan spiritualitas dari 10 bagian surgawi. Di antaranya, spiritualisasi tubuh adalah tahap yang paling vital dan esensial. Namun, seseorang hanya bisa mendekati kesempurnaan tanpa batas, karena mencapai kesuksesan total terlalu sulit.
Jika seseorang benar-benar mencapai tingkat kesempurnaan seperti itu, maka kekuatan individu itu akan menjadi sangat menakutkan. Pada kenyataannya, apa yang kebanyakan orang lakukan pada tahap ini hanyalah pemurnian cahaya menyelam untuk membersihkan tubuh fisik mereka dan melatih tulang mereka. Prosesnya kemudian akan menjadi lingkaran penuh, mengubah tahap ini menjadi rutinitas yang berulang. Bahkan makhluk berdarah murni merasa sangat sulit untuk mencapai spiritualisasi yang benar-benar sempurna. Tentu saja, seseorang dapat pindah ke tahap berikutnya dan melanjutkan kultivasi tanpa mencapai kesempurnaan yang hampir mustahil ini. Orang-orang telah membahas spiritualisasi tubuh sejak zaman kuno, menggunakannya untuk menamai tahap ini. Namun, berapa banyak yang benar-benar mampu mencapainya? Hanya segelintir yang berhasil dari setiap era. Saya masih dalam proses spiritualisasi. Masih ada celah antara ini dan yang sebenarnya. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Ketika disempurnakan, tubuh akan menjadi embrio spiritual yang dapat mengubah semua jenis kekuatan spiritual untuk digunakan sendiri. Tidak hanya pernapasan dan kecepatan pemahaman daunnya menjadi lebih cepat selama kultivasi, dia bahkan bisa mengarahkan esensi spiritual dari serangan musuh dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Spiritualisasi tubuh sangat bermanfaat. Itu berisi keajaiban yang tak ada habisnya, dan hanya mereka yang benar-benar menyempurnakannya yang mengerti betapa hebatnya itu. Tiba-tiba, dia merasakan sensasi ke dalam dan berbalik untuk melihat ke kejauhan. Sepasang mata emas seperti lentera muncul dari lingkungan berkabut, mengandung di dalamnya fluktuasi yang sangat kuat. Itu adalah makhluk perkasa yang jauh dari biasa. Si Hao diperingatkan pada awalnya, tetapi dia segera mengendur. Itu sebenarnya hanya Hairy Ball. Dengan ekspresi yang menyakitkan, ia jatuh sambil memegangi perutnya dengan cakar kecilnya sebelum akhirnya memanjat sarang kayu kuno itu. Itu berguling ke arah si Hao, karena dia bahkan tidak bisa berjalan lagi. Hanya Tuhan yang tahu apa yang tidak dia makan. Perut kecilnya mencuat, dan tubuh aslinya yang bulat sekarang bahkan lebih gemuk. Jadi, Anda pergi untuk memilih obat spiritual. Tidak heran kekuatanmu meningkat begitu banyak. Si Hao tercengang. Hairy Ball selalu tertidur akhir-akhir ini, jadi si Hao berspekulasi bahwa itu mungkin mengalami semacam transformasi untuk memulihkan kekuatan sucinya. Benar saja, inilah masalahnya. Bola berbulu dan berbulu keemasan bangun lebih awal dan melihat bahwa si Hao masih tenggelam dalam kultivasi. Ia kemudian menyelinap pergi untuk mencari obat-obatan roh di dekatnya. Itu memakan obat-obatan dan mengisi dirinya sendiri. Cahaya kemerahan menyembur keluar begitu ia membuka mulutnya, dan esensi semangat keluar dari lubang hidung dan telinganya. Jika orang normal makan sebanyak itu, mereka pasti sudah meledak sekarang. Cepat dan pulihkan dirimu dengan cepat. Aku mengandalkanmu untuk mengajariku kemampuan ilahi yang tak tertandingi itu, seperti membayangkan 3 kepala dan 6 lengan. Si Hao mengangkat Hairy Ball dan bertanya tentang situasi luar. Hairy Ball menggelengkan kepalanya. Ia tidak tahu banyak. Satu-satunya hal yang dilakukannya setelah bangun tidur adalah makan, dan tidak harus berjalan jauh. Kamu benar-benar pecinta kuliner. Bocah jahat itu mengetuk kepalanya. Dia kemudian menggosok perutnya sendiri setelah menyadari bahwa perutnya sedang menggeram karena lapar. Dengan sekejap, dia menghilang dari tempatnya saat ini. 1 jam kemudian, dia kembali dengan beberapa obat-obatan semangat di tangan. Dia mulai mengunyahnya dengan suara kaci, seolah dia sedang makan wortel. Hairy Ball memberinya tatapan jijik dan berteriak dengan suara zizi, yang berarti, Anda sendiri pecinta kuliner, mengapa menyuruh saya pergi? Sarang kunpeng berisi beberapa daerah terlarang yang penuh dengan obat-obatan berjiwa. Tanahnya sangat hijau, menyilaukan bahkan bagi mereka yang melihat dari jauh.
Seandainya tanah ini terletak di luar tempat ini, bahkan negara-negara kuno akan mulai memperebutkan sumber daya tersebut. Saya harus mencapai spiritualisasi tubuh yang lengkap. Si Hao berkata pada dirinya sendiri dan memulai babak baru kultivasi. Sekarang dia telah belajar cukup banyak tentang level ini dan sedang mencari cara untuk melampaui batas. Dia berusaha untuk mencapai kesempurnaan di setiap level dan bertujuan untuk menjadi legendaris. Beberapa hari lagi telah berlalu sebelum dia membuka matanya lagi. Hairibol bertindak sembunyi-sembunyi saat menyeret kembali tablet batu. Karakter kuno ditulis di atasnya. Apa ini? Dia terkejut. Bola berbulu memberi isyarat untuk menjelaskan bahwa itu telah mencuri tablet, karenanya perilaku licik. Saat ini dunia luar telah mengalami kekacauan. Semua klan sedang mencari di sarang, memicu formasi terlarang dari waktu ke waktu. Makhluk perkasa jatuh seperti daun musim gugur, tetapi mereka membuat beberapa penemuan hebat. Orang-orang telah menemukan beberapa loh batu. Meskipun tidak ada kekuatan dewa yang terekam di dalamnya, namun tetap berharga karena tulisan-tulisan ini ditinggalkan oleh Kun Peng, yang merekam kisah hidupnya. Melihat yang lain mengambil tabletnya, Hairibol juga ikut bergabung. Termasuk yang ini, dia telah mengambil kembali 8 buah. Si Hao melihat sekeliling dan melihat setumpuk tablet batu. Dia mempelajarinya dengan sabar, membaca semuanya dengan cermat. Sebuah ide datang padanya. Meskipun tablet tidak berisi metode rahasia, mereka membicarakan tentang pelatihan dan penebusan dosa yang dilakukan Kun Peng setelah lahir. Salah satu dari mereka bahkan menyebutkan bahwa laut ini sangat mirip dengan tempat kelahiran Kun Peng. Lingkungan serupa cocok untuk anak-anak muda untuk melatih diri. Si Hao berbaring. Ayo keluar. Akhirnya, mereka keluar dari sarang Kun Peng dan mengikuti jalan setapak. Mereka menemukan banyak orang juga mundur. Setelah menjelajahi tempat ini begitu lama dan menderita begitu banyak kematian dan cedera, mereka masih belum menemukan teknik yang berharga itu. Banyak yang meragukan apakah sarang itu berisi kekuatan suci yang tiada taraf atau tidak. Semua orang menjadi lebih berhati-hati sekarang. Mereka hanya mengirim sebagian dari tim mereka untuk menjelajahi sarang dan sisanya menunggu di luar, karena terus maju akan terlalu melelahkan. Putong. Si Hao menyelam ke Laut Biru dan memulai putaran kultivasi lain untuk menguatkan dirinya. Terletak di dasar laut adalah gua yang paling utama, jurang es hitam, dan makam bintang jatuh, yang semuanya merupakan tempat paling indah untuk melatih spiritualisasi. Orang biasa mungkin tidak akan melihat satu pun dari mereka seumur hidup. Api melonjak tinggi di gua yang paling utama. Cahaya berkilau di dasar laut, tak bisa padam oleh air laut. Semuanya disegel oleh es di Abyss of Black Ice. Air laut beku memenuhi tempat itu. Seseorang hanya bisa mendekat dengan memecahkan es. Makam bintang jatuh terdiri dari meteorit yang jatuh dari langit, dan bahkan ada beberapa biji besi ilahi yang sangat langka di dunia ini. Mereka semua telah jatuh dari langit, menumpuk tinggi di tempat ini. Ini adalah tempat yang menakutkan. Esensi spiritual bergerak begitu keras sehingga dapat dengan mudah merobek satu bagian. Menguatkan diri di tempat-tempat ini seperti tinggal di surga dan neraka pada saat bersamaan. Apakah Kun Peng menggunakan ini untuk melatih dan memperkuat dirinya sendiri saat masih muda? Si Hao berkata pada dirinya sendiri sebelum memulai putaran kultivasi yang sulit. Dia asyik dengan tempat ini dan telah melupakan malam dan siang. Tepat selama 3 bulan, dia telah memperkenalkan semua jenis kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya dan mendorong kekuatan fisiknya ke ketinggian lain. Akhirnya, di dasar laut yang gelap gulita, sesosok tubuh membuka matanya, memancarkan 2 kilatan-kilatan petir. Itu adalah pemandangan yang mencolok. Sosok itu bergumam pada dirinya sendiri. Spiritualisasi absolut tubuh, saya berhasil.
Episode ke-245, dengan judul Jalan Sejati. Langsung ke dalam alurnya. Setelah menghabiskan 3 bulan di bawah laut menguatkan dirinya, si Hao akhirnya berhasil. Untuk mencapai puncak kesempurnaan pada tahap ini merupakan pengalaman yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Setelah mencapai spiritualisasi lengkap, seseorang akan segera dapat merasakan bahwa mereka telah berhasil. Cahaya yang dipancarkan menyinari semua hal dari dalam keluar dan dari luar ke dalam, mengaburkan perbedaan antara keduanya. Seluruh tubuhnya selaras saat dia duduk di sana bersila seperti dewa. Lingkaran cahaya mengelilinginya saat dia menyerap kekuatan spiritual dari segala arah, bergabung ke dalam tubuhnya untuk menempa jati diri. Lapisan film cahaya berkilau dan tembus cahaya yang menutupi tulang dan organ dalam telah hancur dan terbakar menjadi sinar cahaya sebelum menghilang. Sebuah cahaya yang terbuat dari esensi menyembur keluar, menyatu ke dalam daging, darah, tulang, dan organ dalamnya. Film cahaya tidak lagi diperlukan. Cahaya roh dihasilkan dengan sendirinya, memberi makan setiap inci tubuh, prosesnya tidak lagi sebatas permukaan tulang saja. Si Hao tahu bahwa dia telah berhasil. Fenomena itu identik dengan mengubur benih spiritual dan cahaya spiritual yang menghasilkan sendiri dari legenda. Dia telah melangkah ke jalan yang benar. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah membimbing cahaya spiritual dan membiarkannya memberi makan benih yang bersemangat, membuatnya berakar dan bertunas. Dengan begitu, setiap simbol di dalam dirinya akan diluruskan dan dilakukan konsolidasi akhir. Saya akan mulai membimbing cahaya spiritual. Dia bergumam. Simbol di sekujur tubuhnya menyatu menjadi aliran kekuatan ilahi. Aliran ini kemudian mengalir menuju anggota badan dan tulangnya, saling berhubungan untuk membentuk jaring. Proses itu penting untuk membangun kekuatan fisik. Untuk membuat simbol sendiri sangatlah sulit, dan manusia telah meniru burung ganas dan binatang buas sejak zaman kuno. Di tahun-tahun berikutnya, mereka akhirnya menemukan teks tulang mereka sendiri, yang memungkinkan mereka secara bertahap mendapatkan kekuatan. Di ranah transformasi roh, seseorang menjadi memenuhi syarat untuk melakukan hal-hal seperti itu. Mereka dapat melakukan konstruksi sederhana dan panduan simbol. Kemampuan ini bukanlah teknik yang berharga, namun lebih penting lagi. Simbol-simbol ini dapat memberi tubuh energi yang tidak pernah habis. Sekarang dia telah mencapai spiritualisasi tubuh dan mencapai puncak kesempurnaan. Yang dia butuhkan hanyalah menggabungkan simbol. Selama simbol yang dia bangun tidak terlalu lemah, cacat lainnya sekarang dapat diperbaiki oleh tubuh spiritualnya. Bagaimanapun juga, spiritualisasi tubuh telah menyelaraskan tubuhnya, membuatnya lugu seperti anak kecil. Semua roh telah menyatu menjadi satu dan penyesuaian diri dapat memperbaiki arah semua simbol. Meski begitu, si Hao masih ragu-ragu dan merenung dengan hati-hati tanpa mengambil tindakan. Banyak ide datang padanya. Tiba-tiba, cahaya ilahi yang cemerlang muncul di benaknya dan dia ingat tulang itu. Hal-hal yang tidak dapat dia pahami sebelumnya menjadi sangat jelas sekarang, memungkinkan dia untuk memperoleh pemahaman yang tercerahkan dan fajar. Itu dia, True Primordial Record. Ini mungkin memberi saya inspirasi karena semua jenis jawaban ada di dalamnya. Mata si Hao bersinar karena kegembiraan. Asal-usul True Primordial Record masih misterius. Setelah Dewa Willow menghadapi kesusahan dan hampir dimakan oleh puluhan ribu sambaran petir, ia turun dari surga tertinggi sebelum berakar di desa batu. Tulang yang cerah dan tak bernoda adalah satu-satunya benda yang dibawanya. Dewa Willow telah memperingatkan mereka dengan tegas bahwa mereka tidak boleh mengungkapkan keberadaan tulang ini. Jika kata-kata keluar, malapetaka akan menimpa mereka. Tulang putih bersih tidak mengandung teknik yang berharga. Hanya ada beberapa simbol dan ilustrasi pertempuran ilahi, beberapa di antaranya sangat mendalam.
Si Hao akhirnya bisa memahami mereka sekarang. Ini adalah jalur teks tulang yang paling diinginkan dalam ranah transformasi roh. Segala sesuatu di dalam tulang ini dijelaskan dari sumber aslinya, semuanya mengandung kedalaman yang tak terbayangkan. Itu juga dimulai dengan dasar-dasar sambil menjelaskan teori-teori yang mendalam dalam istilah-istilah sederhana. Benar-benar banyak misteri yang terekam di dalamnya. Si Hao membalik-balik satu bagian demi satu bagian, memahaminya dengan hatinya. Tiba-tiba, simbol mulai mengatur baris demi baris di antara mereka sendiri untuk melengkapi alam transformasi spiritual. Kulitnya bersinar, seolah-olah dewa tertinggi telah terbangun dari tidurnya. Itu menjadi hidup di dalam tubuhnya dan akan mengukir jejak hidupnya. Itu duduk bersila di udara, menjaga tubuh dan jiwa si Hao. Catatan primordial sejati berisi banyak sekali teks tulang, dengan bab demi bab penulisan. Setiap bab berisi jawaban yang sempurna. Yang paling sederhana dan alami adalah yang paling banyak diturunkan. Percobaan yang tak terhitung jumlahnya telah membuktikan validitasnya, kata si Hao dalam hati. Dengan sendirinya, setiap simbol tidak terlalu dalam. Namun, menggabungkan mereka seperti itu seperti mengubah busuk dan busuk menjadi langka dan halus. Mengaturnya sedemikian rupa di dalam tubuh seseorang dan mengembangkannya dalam level transformasi jiwa adalah pencapaian yang menakjubkan di dunia manusia. Yang ini milik klan Truhou, ini milik klan Xuanwu, ini milik klan Qiongqi, dan ini milik klan Tauwu. Si Hao bergumam. Bagian-bagian simbol ini semuanya sederhana dan sederhana. Mereka berisi pola-pola biasa dari berbagai klan. Ketika disatukan dan dibentuk menjadi sebuah bab teks, mereka berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Dengan studinya, kombinasi yang berbeda muncul. Tubuh spiritualnya akan bergerak secara mandiri untuk terus menata ulang simbol-simbol di dalam dirinya, yang kemudian mengubahnya menjadi jejak yang gemilang. Dengan penataan ulang dan rekombinasi, berbagai simbol telah disesuaikan ke posisi optimal mereka, memungkinkan mereka untuk menggunakan kekuatan yang jauh lebih besar. Hari-hari berlalu, dia sudah lama kehilangan hitungan waktu. Si Hao tidak hanya mengulangi apa yang dikatakan bagian-bagian itu, tetapi juga memperoleh wawasannya sendiri. Dia benar-benar asyik mempelajari Dao. Setelah beberapa pertukaran dan pilihan, dia telah mengatur simbol dengan cara yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Ini adalah keputusan bersama yang dibuat dari tubuh dan pikirannya. Pikiran akan membuat pemahamannya sendiri, dan kemudian tubuh spiritual kemudian akan menguji kemampuan ini. Setelah mencari tahu mana yang paling berhasil, itu akan mulai bergabung kembali dengan sendirinya. Akhirnya simbol-simbol di dalam dirinya tersusun rapi, tidak lagi bercampur aduk seperti dulu. Begitu sebuah ide muncul, simbol-simbol itu akan mengalir seperti air dan menyatu ke dalam daging, darah, organ dalam, dan tulangnya. Film itu sudah tidak ada lagi, karena telah menjadi bagian dari dirinya. Dia akhirnya mencapai spiritualisasi tubuh, mencapai puncak kesempurnaan di tahap ini. Dalam sekejap, si Hao merasa kapasitas bertarungnya telah meningkat pesat. Simbol di dalam dirinya memberinya kekuatan yang tak terbayangkan. Ketika mereka mulai beroperasi, dia merasa seperti tungku ilahi abadi terbakar di dalam yang memberikan aliran api simbol ilahi tanpa akhir. Si Hao meletus ke langit langsung dari dasar laut, menyebabkan gelombang pasang tersebar di laut. Dia melompat keluar dari air dan melihat ke kejauhan ke laut biru yang megah dan tak terbatas. Banyak pembudidaya yang tinggal di dekatnya menyaksikan pemandangan itu dengan terkejut. Pembudidaya muda lainnya telah gagal. Mereka semua mengira bahwa dengan memperoleh metode pelatihan Kunpeng dan mengetahui metode yang digunakannya untuk menguatkan tubuhnya, mereka kemudian dapat mengulanginya sendiri untuk mencapai tingkat Kunpeng. Mereka terlalu naif. Tidak semua orang bisa menjadi Kunpeng. Petik 2.
Seorang kultivator tua berseru sambil bertukar pikiran dengan para murid di depannya. Menggunakan Si Hao sebagai contoh, dia dengan tulus dan sungguh-sungguh meminta murid-muridnya untuk tidak meniru Si Hao. Si Hao menggosok hidungnya dan tidak bisa berkata-kata. Dia telah menjadi contoh yang buruk. Anak muda, bagaimana di bawah sana? Apakah panas atau dingin? Menggoda seorang pria paruh baya. Gua yang paling besar terasa hangat dan nyaman. Tentu saja, saya masih belum tahu seperti apa rasanya tempat terdalam. Saya akan pergi ke sana ketika saya perlu berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi, jawab Si Hao. Kamu pasti tidak tahu arti rendah hati. Berhenti membual. Tidak kurang dari 8.000 pembudidaya telah turun dalam 3 bulan terakhir. Mereka semua telah dibakar menjadi abu bahkan sebelum mendekati gua. Petik 2. Kamu benar. Abyss of Black Ice juga telah membekukan ribuan makhluk. Mereka yang mendekat semuanya telah mati di dalam. Petik 2. Orang-orang ini semua berbicara dengan rasa takut yang berkepanjangan. Selama 3 bulan terakhir, perkelahian terjadi dari waktu ke waktu di dekat sarang Kunpeng. Keadaan masih intens, dan faktanya, lebih banyak orang telah datang. Awalnya, berita kemunculan sarang Kunpeng hanya terbatas pada kekuatan-kekuatan terbaik itu. Itu kemudian menyebar ke berbagai pembudidaya dan makhluk tanpa sekte. Akibatnya, berbagai makhluk perkasa datang setelah menerima berita tersebut. Ini terutama berlaku untuk wilayah laut dan samudera besar yang jauh, dan bahkan beberapa tetua telah menyelinap ke dalam diri mereka sendiri. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk mengikuti kompetisi. Persaingan di sini menjadi lebih sengit. Di dalam wilayah ini, makhluk acak bisa menjadi pemimpin klan yang turun dari Gunung Dewa, atau sesepuh sekte dari Pulau Dewa Laut. Suasana dengan cepat berubah. Perang besar berkecamuk dengan sengit di daerah ini, dan jumlah yang perkasa meningkat, tampaknya bahkan lebih kuat. Selama periode ini, beberapa pemuda telah membuat nama untuk diri mereka sendiri. Keberanian mereka yang tak tertandingi seperti Dewa Laut dan perang yang terlahir kembali ke laut ini. Dikatakan bahwa banyak orang di luar level transformasi roh telah mati di tangan mereka. Mereka benar-benar tak terkalahkan dan tak tertandingi di tingkat ini, dan jika para dewa terlahir kembali di sini, kemungkinan besar mereka tidak bisa berbuat lebih baik. Yi, Si Hao terkejut. Setelah keluar dari laut, sarang Kunpeng tampak berbeda. Melalui kabut buram, sarang kuno itu benar-benar keemasan. Itu kemudian mengirimkan riak yang tampak seperti kondensasi simbol. Apa yang terjadi? Dia kagum. Aneh di luar akal sehat. Dia merasa ada semacam rahasia besar yang mungkin tersembunyi di dalamnya, jadi dia segera meninggalkan kerumunan. Dia berjalan di permukaan laut menuju wilayah yang damai untuk diamati dengan cermat. Si Hao dengan sepenuh hati mengamati sarang raksasa itu, melihatnya berubah dari emas menjadi hitam pekat. Jejak simbol muncul darinya sebelum mencap diri mereka sendiri ke udara. Akhirnya, dia mengenali beberapa teks rahasia. Ini adalah beberapa segmen yang tidak lengkap dari simbol primitif milik Kun Peng. Penemuan itu mengejutkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu terlalu aneh. Simbol terbang keluar dari sarang, membentuk bentuk Kun Peng yang menonjol. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah teknik berharga itu keluar dengan sendirinya? Bocah jahat itu melihat sekeliling untuk melihat reaksi orang lain. Dia ingin tahu apakah yang lain juga menonton ini. Yang mengejutkan, mereka semua bertindak seolah-olah tidak ada apa-apa di sana, sama sekali tidak memperhatikan. Untuk membuktikannya, dia menangkap beberapa makhluk dan bertanya bagaimana perasaan mereka tentang itu. Jawabannya selalu sama, tanpa ada yang merasakan apa-apa. Saat ini, Si Hao penuh dengan kegembiraan. Dia berspekulasi bahwa untuk mendapatkan teknik Kun Peng yang berharga,
seseorang perlu melakukan perjalanan di jalur yang telah dilalui untuk mendekatinya. Itu dia. Dikatakan bahwa mereka yang telah membuka 10 lorong surgawi dapat menemukan jalan ke tanah terlarang dan mendapatkan kekuatan ilahi dari salah satu dari 10 ganas. Tampaknya rumor tersebut memiliki penjelasan lain. Petik 2. Bocah jahat itu memahami banyak hal dengan baik dan langsung mengetahuinya. Kunpeng memilih murid dan pewarisnya. 10 bagian surgawi hanyalah permulaan. Sarang itu berisi pengalaman dan metode pelatihan masa mudanya, yang jelas-jelas menunjuk pada jalur kultivasi. Berjalan di jalurnya adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan tekniknya. Ketika rumor menyebar bahwa hanya mereka yang memiliki 10 lorong surgawi yang dapat membuka rute tersebut, itu tidak berarti rute fisik, melainkan cara menuju teknik berharga Kunpeng. Ini adalah jalan yang tidak nyata. Petik 2. Itu akan menjadi jalan yang sebenarnya. Setelah menyadari ini, Si Hao tenang dan fokus pada penjelajahannya. Simbol-simbol itu tampak berbeda tergantung dari mana ia diamati. Terkadang, bayangan Kunpeng akan muncul dan membumbung tinggi di langit, memungkinkannya mendapatkan beberapa teknik sederhana. Setelah beberapa hari, dia menjadi semakin serius dan penuh hormat. Dia terus berpindah lokasi, dan setiap tempat baru akan menawarkan sesuatu yang berbeda yang membuatnya sangat senang. Selama setengah bulan berikutnya, dia belajar sesuatu yang baru setiap hari. Meskipun dia belum menemukan teknik Kunpeng yang sebenarnya, temuan ini masih cukup membuatnya senang. Tidak, aku bukan satu-satunya yang mengetahui rahasia ini. Yang lain sepertinya juga menyadarinya. Orang-orang yang datang dengan potongan tulang, sisik, dan bulu Kunpeng pasti menyadarinya juga. Hari itu, Si Hao mengerutkan kening. Kamu tidak kemana-mana kali ini. Sebuah suara yang akrab terdengar, matanya yang dingin ingin sekali membunuh, dan beberapa ahli membantunya mengelilingi wilayah laut ini. Ini kamu, lagi. Jangan lari kali ini. Si Hao berbalik, dan ketika dia melihat pemuda berambut hijau itu mendatanginya lagi, wajahnya menjadi tegas. Bocah jahat itu diundang oleh mereka untuk datang ke sini dan menjelajahi sarang Kunpeng. Ketika bahaya menghampirinya, mereka tidak hanya menolak untuk menyelamatkannya, tetapi bahkan mencoba membunuhnya ketika dia jatuh. Pemuda berambut hijau memprovokasi dia berkali-kali setelah itu, mencoba membunuh Si Hao di setiap kesempatan. Seperti kata pepatah, 3 pemogokan dan Anda tersingkir. Si Hao sudah muak dengannya sejak lama. Setelah spiritualisasi tubuh, dia memang membutuhkan seseorang untuk mencoba tangannya, dan pemuda berambut hijau adalah target yang sempurna. Kali ini, Si Hao benar-benar bisa berpesta dengan makhluk berdarah murni. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.